Ya, pemirsa, sejumlah komoditas pangan di Jakarta mengalami fluktuasi harga seusai Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Beberapa komoditas tercatat naik, tetapi sebagian lainnya ini mengalami penurunan harga. Kenaikan harga pangan terpantau di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah beras, baik itu jenis premium maupun juga medium. Beras premium kini tercatat di kisaran harga Rp17.500 sampai dengan Rp20.000 per kilogram. Sedangkan beras medium di rentang harga Rp13.500 sampai dengan Rp15.000. Ya, kenaikan juga terpantau untuk harga daging sapi yang kini mencapai Rp160.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga daging sapi saat lebaran hanya Rp140.000 per kilogram. Nah, menurut informasi dari pedagang daging, kenaikan disebabkan oleh suplai yang berkurang dari pihak pemasok. Sementara itu, harga daging ayam, telur, dan komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih cenderung stabil dan mengalami penurunan. Sekitar pasaran sekarang itu 115 nyampe 160. 115? Ya itu juga tergantung kualitas dagingnya gitu. Ya sebelum lebaran sih ya masih harga stabil gitu ya. Pas habis lebaran ini ya ada kenaikan harga dari sekitar 140-an. Ya mungkin pasokan sapinya yang kurang memadai. Dan pemirsa, untuk melihat pantauan harga pangan hari ini, sudah ada jurnalis Berita 1 Kelvin Sipahutar dan juru kamera Gilang Rahmat yang siap melaporkan dari Pasar Induk Ramat Jati di Jakarta Timur. Selamat siang, Kelvin, bagaimana pantauan harga pangan hari ini? Apa saja yang masih mengalami kenaikan harga yang tinggi? Ya, baik, selamat siang Nisrina dan Ando. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur terpantau fluktuasi harga sejumlah komoditas ini terjadi. Ada sebagian komoditas yang stabil menurun setelah lebaran, tapi juga ada sebagian komoditas lainnya ini yang mengalami anomali atau naik pasca lebaran. Misalnya tadi saya tanya kepada salah satu pedagang beras, ini mengalami kenaikan baik untuk jenis premium maupun juga medium. Yang premium dari kisaran harga Rp17.500 sampai dengan Rp20.000 per kilogram. Kemudian juga yang medium ada di kisaran harga Rp13.500 sampai dengan Rp16.000 per kilogram. Meski tidak signifikan, tetapi angka-angka tersebut cenderung mengalami kenaikan. Kemudian juga harga daging sapi ini mengalami kenaikan dari harga yang sebelumnya Rp140.000 paling tinggi per kilogram setelah lebaran. Mengalami kenaikan yang paling tinggi tercatat mencapai Rp160.000 per kilogram tergantung kualitas dagingnya. Sementara kalau untuk sumber protein lainnya seperti daging ayam potong maupun juga telur ini cenderung menurun. Kalau daging ayam potong per kilonya ini dari sebelumnya Rp43.000 per kilogram ini menjadi Rp41.000 per kilogram. Sementara kalau untuk telur ayam dari yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram ini menjadi Rp31.000 per kilogram. Lantas bagaimana dengan komoditas-komoditas lainnya seperti tomat ya, yang menjadi salah satu komoditas pokok nasional, bawang putih, kemudian juga bawang merah, cabai dan lain sebagainya. Saya akan mengajak Anda untuk bertanya dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Keramat Jati, Nisrina dan Ando. Di sini ada salah satu pedagang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Wiwin. Dengan Ibu Wiwin ya, Bu. Ibu, mungkin bisa disampaikan, Bu, kalau untuk harga cabai, bawang, tomat rata-rata stabilkah, turunkah, atau mengalami kenaikan, Bu? Kalau untuk harga cabai agak naik dikit, cuma untuk cabai rawit ada kenaikan, bawang merah agak stabil. Jadi gimana pasokan? Kalau pasokan lagi banyak, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu. Gimana pasokan dari daerahnya. Kalau untuk sekarang harga bawang sama cabai rawit merah agak mulai naik tapi nggak seberapa, maksudnya nggak tinggi banget. Oke. Cenderung stabil, tetapi yang sangat kontras ini ada kenaikan di cabai rawit ya, Bu. Boleh ditunjukin, Bu, cabai yang mana, Bu? Cabai rawit merah ini Rp110.000. Rp110.000 per kilogram. Iya.
Oke, sebelum Lebaran berapa Bu? Sebelum Lebaran 70, 60, 80. Oke, sebelumnya 70, 60, tapi sekarang makin naik ya, justru habis Lebaran ini mencapai 110 kg. Kira-kira penyebab kenaikannya itu apa sih Bu? Pasokan belum normal. Ntar kalau udah normal mungkin ya bisa turun bisa naik tergantung panen. Iya. Oke. Nah kalau misalnya harga-harga lainnya Bu, mungkin kalau tomat Bu ini bisa disampaikan harganya sekarang berapa Bu? Ini kan karena salah satu komoditas umum juga ya. 10.000 sekarang lagi agak tinggi 25.000, 22.000 untuk kualitas yang super 25.000. Oke. Naik untuk tomat bisa sampai Rp25.000 per kilogram setelah Lebaran ya Bu. Nah Bu, terkait dengan harga-harga komoditas yang sampai menjulang cukup tinggi pasca Lebaran, ini kira-kira mempengaruhi daya beli pembeli nggak Bu yang beli ke toko Ibu? Ya pasti kalau mempengaruhi itu pasti. Jadi orang dibagi-bagi, biasa beli 1 kilo, sekarang beli 1/4 gitu. Kalau untuk beli sekilo cabai kan ntar nggak kebagian yang lain, jadi 1/4 dulu, 1 on dulu gitu. Dibagi-bagi duitnya. Nah kalau untuk trennya sendiri kira-kira normalnya berapa lama Bu? Ya kalau pasokan udah normal bisa seminggu 2 minggu normal, bisa turun bisa naik tergantung cuaca. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwin. Berarti kembali lagi tergantung pasokannya ya Bu dari supplier ya. Terima kasih Bu, semoga semuanya kembali berjalan dengan stabil dan normal. Terima kasih Bu. Ya, itu dia tadi Nisrina dan yang menjelaskan bagaimana fluktuasi harga komoditas pangan di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Memang yang jelas bahwa beberapa komoditas pangan ini ada yang stabil, turun, dan sebagian lainnya mengalami kenaikan. Dan para pedagang maupun juga para pembeli sendiri berharap ke depannya pasokan ini dapat kembali stabil, sehingga harga pangan pun dapat kembali stabil pula, dan berimplikasi terhadap daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Sementara demikian, Ando dan Nisrina kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Berita 1 Kelvin Sipahutar dan juru kamera Gilang Rahmat atas laporannya. Selamat bertugas kembali.